Silakan Bapak Ibu dosen yang hadir di sini, kemudian adik-adik mahasiswa, mumpung kita ada tim lengkap ya, mulai dari Bapak Wadek, kemudian Prof. Vini sebagai Ketua Konselor di Fateta, dan juga Bapak Ibu dosen konselor. Silakan. Apakah panitia juga boleh bertanya, Bu Moderator? Boleh, iya. Jadi boleh semua yang hadir di sini boleh, tidak hanya bertanya ya, mungkin menambahkan informasi Iya, baik. atau ya, Saya silakan. terpikir kalau misalnya ada kejadian, apakah konselor itu khusus untuk unitnya masing-masing atau mix saja? Artinya begini, saya mahasiswa, katakanlah adik-adik mahasiswa nanti juga bisa berini ya, berapa namanya ya, berbicara gitu. Kemudian saya merasa lebih enak ke bapak-bapak, sedangkan di TIN kan ibu-ibu semua nih kan gitu ya. Nah, terpaksalah saya misalnya ke Pak Wayan yang di TMB, itu apakah diperbolehkan ya? Katakanlah bisa saja terjadi begitu, Mbak. Saya lagi terpikir nih, harusnya konselor departemen itu laki-laki dan perempuan. Betul, iya. Tapi kita fleksibel sebenarnya ya dalam melaksanakan proses konseling ini. Apa namanya, siapapun itu boleh ke siapa dulu. Nanti kalau misalnya ada hal yang harus ditindaklanjuti, kita bisa arahkan kepada siapa. Seperti itu, Bu Endang. Karena memang mahasiswa mungkin dia kadangkala mahasiswa tuh merasa nyaman dengan orang-orang tertentu ya. Dan ini seminggu yang lalu saya juga mendapatkan satu ya, dalam tanda kutip curhatan ya dari mahasiswa semester 3 TIN. Ya sebenarnya masing-masing sudah punya dosen penggerak mestinya ya. Tapi kemudian tiba-tiba dia menyampaikan suatu hal, kalau saya simpulkan sebenarnya kelihatan kalau dia agak jenuh atau bosan ya dengan cara belajar yang seperti, artinya daring, itu kita tidak punya interaksi, sehingga dia sampai bilang begini, Ibu saya pengen ikut kegiatan untuk apa namanya volunteer ke Lombok begitu, seperti itu ya. Jadi terus dia menyampaikan bahwa tiba-tiba saya merasa ingin ngobrol ke ibu begitu, dia bukan bimbingan saya sebenarnya ya. Kemudian bagaimana menurut pandangan ibu. Jadi saya rasa sih saya setuju aja, kita fleksibel gitu Bu Endang dengan apa yang disampaikan oleh Bu Endang. Artinya konselor di Pateta, kalau Bapak Ibu yang lain setuju, itu sebenarnya adalah konselor untuk seluruhnya ya, tidak per departemen seperti itu. Begitu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu yang lain? Atau adik-adik mahasiswa ya, ini kan untuk mahasiswa ya. Baik, nah ini sementara adik-adik mengendapkan tadi ya, karena ini juga satu wacana yang mungkin bisa kita pikirkan begitu Bu Endang, terima kasih atas wacananya. Nah ini ada Faras ya, Faras mau langsung menyampaikan kepada narasumber, yang dituju adalah Bu Didah dan Pak Andik. Silakan Faras, mau interaktif? Iya, baik. Silakan. Terima kasih Bu Ning. Sebelumnya saya izin karena belum bisa on cam. Pertanyaan saya, sebelumnya tadi sudah dipaparkan bahwa bantuan yang lebih dibutuhkan oleh mahasiswa itu bantuannya berupa beasiswa, sementara yang saat ini disosialisasikan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak kan bantuan berupa konseling ya dari pihak fakultas. Nah, saya sih merasanya mungkin kenapa mahasiswa lebih butuh beasiswa adalah karena kita sebagai mahasiswa ini kurang tahu gimana sih cara reach out dosen, atau kita butuh konseling, kita butuh konselor, tapi kita nggak tahu caranya gimana gitu. Nah, dari ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, bagaimana sih cara terbaik bagi kita mahasiswa jika kita membutuhkan konseling, caranya bagaimana untuk reach out dosen konselornya? Apakah kita langsung menghubungi saja nomor bapak ibu yang tertera tadi di presentasi, atau ada alur-alur tertentunya? Terima kasih. Baik,
Baik, saya rasa pertanyaan ini nanti bisa dijawab oleh Bu Didah atau Pak Andik ya. Bu Didah, apakah ada di sini? Saya akan cek. Pak Andik mungkin bisa menjawab. Silakan Pak Andik. Ya, baik. Terima kasih Bu Uning. Saya akan coba menjawab pertanyaan saudari Faras tadi ya. Tapi mohon nanti mungkin kalau bisa ditambahkan dari Bapak Ibu yang lain barangkali. Nah, jadi terkait bantuan yang paling dibutuhkan tadi dari hasil survei memang beasiswa ya. Dan ini kan terkait berarti dengan pembiayaan perkuliahan barangkali ya. Nah, di POB tadi sebetulnya juga ada tadi ya prosedur bagaimana kalau mahasiswa mempunyai masalah dalam masalah pembiayaan perkuliahan ya. Jadi dari POB itu silahkan bagi mahasiswa untuk bisa berkonsultasi ke dosen pembimbingnya begitu ya, atau dosen penggerak begitu ya, untuk ya barangkali ada informasi begitu ya terkait bantuan pembiayaan yang bisa diakses begitu. Nah, selain itu tentunya tidak terbatas hanya informasi dari dosen pembimbing saja barangkali ya. Sekarang ini kan banyak sekali informasi beasiswa yang bisa didapatkan mahasiswa. Biasanya di departemen juga suka diinformasikan ya melalui komisi kemahasiswaan itu untuk informasi beasiswa. Kemudian di fakultas juga ada tim beasiswa fakultas ya, ini Bu Iin ya. Jadi bisa juga ya jika diperlukan itu bisa mengajukan bantuan ini ya untuk pembiayaan UKT ya bagi mahasiswa yang membutuhkan begitu. Nah, kemudian terkait dengan konselor tadi ya. Jadi bagaimana kalau misalnya mahasiswa ini ingin membutuhkan pendampingan dari konselor, saya rasa ya sesuai di POB tadi bisa langsung menghubungi konselor masing-masing ya. Mohon maaf. Jadi bisa langsung menghubungi konselor di departemen masing-masing, begitu bisa via WA barangkali ya, atau media komunikasi yang lain ya, email barangkali. Biasanya setelah menghubungi nanti akan dijadwalkan ya untuk konsultasinya kapan begitu, yang lebih intensif begitu ya. Nah, jika nanti belum bisa mendapatkan solusinya, baru kemudian nanti bisa dari tim konselor fakultas ya, dari Bapak Ibu konselor yang lain bisa juga nanti memberikan bantuan ya, dan juga solusi terhadap permasalahan yang dihadapi begitu. Ya, saya rasa seperti itu barangkali Bu Uning. Ya, baik. Silakan kalau ada yang mau menambahkan ya, terima kasih. Baik, baik, mungkin sedikit menambahkan Faras dan adik-adik semua. Jadi memang kalau adik-adik memiliki masalah di bidang finansial, misalnya bayar UKT, pertama sampaikan dulu ke pembimbing, tadi sesuai dengan POB. Kalau itu tidak ada solusi, biasanya pembimbing akan menyampaikan ke departemen, karena biasanya departemen juga memiliki pos beasiswa, dan kalau itu bisa diselesaikan oleh departemen berarti finish, beres masalahnya, ada solusinya. Namun kalau tidak, tadi ya di fakultas kita memiliki tim beasiswa di bawah Pak Ferry, dan di sana akan dicarikan jalan keluar terkait permasalahan yang dihadapi mahasiswa. Jadi seperti itu. Baik, jadi itu tambahannya Pak Andik, Faras, ya, dan adik-adik semua. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Bima kepada Bu Endang. Bima akan langsung menyampaikan supaya interaktif. Silakan Bima. Ya Bu, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena jaringan yang kurang stabil. Jadi untuk Bu Endang, saya ingin bertanya kepada Ibu, tadi dicantumkan pada slide Ibu bahwa kebanyakan mahasiswa itu mengalami beberapa permasalahan terkait akademik, kayak menurunnya konsentrasi, terus merasa jenuh, terus kayak menunda tugas, terus juga ada beberapa permasalahan terkait kebanyakan dari mereka berpikir bahwa mereka seseorang yang tidak berguna gitu. Terus ada juga merasa tekanan, merasa stres dan sebagainya. Apakah dari fakultas atau departemen itu sendiri akan mengadakan langkah gitu Bu, selain
mengadakan konselor ini untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul atas hasil survei tadi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Langsung saya jawab ya, Bu Moderator. Iya, silakan Bu Endang, langsung saja. Terima kasih, Mas Bima Arya. Tentu tadi ya, hasil survei itu mewakili dari responden yang tentu saja mewakili mahasiswa FATETA, kira-kira kan gitu kan. Karena dari 500 hampir 600 lebih ya form yang dikembalikan, artinya sudah sangat mewakili jumlah dari mahasiswa FATETA. Nah, tentu saja kenapa survei ini dilakukan, karena memang kita perlu gitu kan, apa strateginya atau apa yang harus kita lakukan, baik itu pihak manajemen FATETA, apakah itu dosen, kemudian tentu konselor menjadi ini ya, yang pertama gitu, untuk mengantisipasi hal-hal yang barangkali tidak diinginkan terjadi. Oleh karena itu, betul sekali Mas Bima Arya, tentu ada tindak lanjut dari hasil survei ini. Apakah nanti semoga saja tatap muka sudah boleh dilakukan, atau barangkali metode blended, karena beberapa hal gitu ya, beberapa hal itu karena pertanyaannya terbatas, namun secara spesifik saya juga menanyakan apa sebenarnya yang kalian nikmati ketika kuliah luring, kuliah daring gitu kan. Ya, mereka yang mereka sukai dari kuliah luring, kuliah daring itu adalah ketika ujian. Ketika ujian itu malah menyenangkan. Kenapa? Karena ternyata mereka seolah-olah, karena kalau biasanya tatap muka kan ada yang mengawasi, kemudian dan itu menimbulkan ini baru kali ya, suasana yang nervous gitu kan, ketika ada pengawas, ketika kita seolah-olah sama seperti saya ya, kalau beli sesuatu di mall diikuti SPG-nya itu nggak nyaman sekali gitu kan, kok seolah-olah diawasi sih gitu, seperti itu. Nah, ternyata ada kalanya bahwa pembelajaran daring itu mereka juga menikmati ketika ujian gitu kan. Entah apa yang dilakukan di ujian itu, barangkali tidak merasa dimonitor oleh pengawas, itu membuat mereka bisa merasa nyaman gitu, dan barangkali lebih fokus gitu, lebih fokus dengan apa yang dihadapi dengan laptopnya gitu. Nah, saya rasa ya blended adalah satu yang barangkali metode pembelajaran yang menyenangkan nantinya gitu kan. Jadi Anda bukan diberi pilihan ya, ada hal tertentu yang bisa dilakukan secara daring, dan hal tertentu yang lain adalah dilakukan dengan luring gitu kan ya. Seperti misalnya pekerjaan praktikum, pekerjaan penelitian yang harus masuk laboratorium, itu kan mau tidak mau memang harus dilakukan secara daring. Bukan berarti bahwa daring itu lebih baik dari luring gitu kan, tidak juga gitu kan. Tetapi barangkali mix and match, mana yang sebenarnya menyenangkan dari sisi Anda dan juga dari dosen tentu ya, dan mana yang kita improve itu. Betul Mas Bima, jadi nanti ini sebagai masukan start awal what we should do next gitu kira-kira ya. Jadi apa yang harus kita kerjakan setelah itu. Tentu ini akan bukan menjadi kajian, menjadi masukan yang sangat berharga bagi tim tidak hanya konseling ya, tetapi tim manajemen FATETA untuk mengimprove metode pembelajaran yang lebih baik, gitu ya. Ya, gitu Bu Uning rasanya. Baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Endang. Saya sendiri juga jadi
berpikir bahwa mungkin kita juga harus berubah ya sebagai dosen, cara mengajarnya yang menarik gitu ya. Kalau daring gitu ya, yang membuat mahasiswa itu juga tetap bahagia. Itu juga menjadi pemikiran setelah mendengarkan hasil survei tadi, Bu Endang. Jadi itu yang terpikir oleh kami. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki bersama-sama ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari Abdul Halid Dunggyu ya. Ditujukan kepada Bu Didah atau Pak Andik. Mungkin saya bacakan ya, mohon izin kepada Abdul Halid supaya efektif mengingat waktu. Jadi melihat dari alur penyampaian keluhan kesehatan mental, tadi ada tahapan rujukan ke psikiater jika keluhan tidak terselesaikan oleh konselor. Nah, pertanyaannya adalah apakah alur rujukan tersebut efektif di saat kuliah yang saat ini kita masih daring ya, seperti itu. Jadi begitu pertanyaannya, Pak Andik atau Bu Dida, silakan menjawab. Baik, terima kasih Bu Uning. Suara saya ada, Bu? Iya, ada Bu Dida. Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya Mas Halid. Jadi kita kan masih online, tapi perlu rujukan. Biasanya alurnya seperti ini. Jadi kalau konselor tidak bisa menangani masalah tersebut, kita akan minta psikolog. Jadi tidak langsung ke psikiater. Ya, jadi kita akan berbicara dulu, menghubungi psikolog, baru ketika psikolog itu hasilnya memerlukan psikiater, baru ke psikiater. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi kita sebagai konselor akan mungkin kan mahasiswa sekarang online ada di berbagai daerah ya seluruh Indonesia. Jadi mungkin kita akan minta mahasiswa itu untuk mencari psikolog di daerahnya sendiri dan kita akan kontak baik psikolog atau psikiaternya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja karena kita sebagai psikolog juga perlu bukan psikolog, kita sebagai konselor juga perlu menyampaikan permasalahannya dari awal seperti apa. Begitu Bu Uni. Baik, iya itu adalah jalan keluar yang terakhir ya kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan gitu, karena kadangkala memang ada permasalahan yang cukup pelik ya Bu Didah ya. Betul. Yang dihadapi oleh mahasiswa ya. Di mana kita sebenarnya konselor itu tidak punya background ilmu yang ke arah sana ya. Gitu. Kita hanya menjadi fasilitator, kalau memang itu memerlukan maka kita akan arahkan ke sana gitu. Satu lagi mungkin Bu Uning tambahannya, jadi ketika ada permasalahan yang datang ke konselor dan perlu rujukan, kita juga mau tidak mau menghubungi orang tua mahasiswa yang bermasalah, karena orang tua juga perlu mengetahui kondisi dari anaknya. Jadi tidak langsung ke psikolog atau psikiater, tetapi kita juga perlu menyampaikan ke orang tua bagaimana kondisi anaknya, dan kalau bisa sebagai konselor saya beberapa kali bertemu dengan orang tua yang bermasalah. Begitu Bu Uni. Terima kasih. Baik, ya. Baik Bapak Ibu dan adik-adik semua, ini karena waktu juga yang membatasi ya. Demikian akhir dari sesi pemaparan materi dan diskusi. Saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, ada Bu Endang, kemudian Pak Andik, Bu Didah ya, yang telah serta hadirin yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Selaku moderator, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan saat memandu penyampaian materi dan diskusi. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar saya serahkan kembali kepada Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Mulyorini yang sudah menjadi moderator pada acara kita kali ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kesimpulan acara hari ini dan tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Ibu Profesor Winiati selaku Koordinator Program Pengembangan dan Pendampingan Mental Health bagi mahasiswa Fateta IPB. Kepada Ibu Profesor Winiati, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin share ya dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Tentunya dalam hal ini untuk rangkuman dan tindak lanjut ini, share saya sudah terlihat ya Ibu, Bapak, dan saudara-saudara? Sudah terlihat. Belum, Bu, ini masih
Masih Itu file ya, folder, masih Explorer-nya Windows Explorer. Explorer. Ya. Oke. Sebentar kalau Belum gitu. diklik kelihatannya. Di close dulu Bu, stop dulu. Ya, Ya, saya kemudian buka lagi share ya. lagi, ya disorot yang window yang dimaksud. Sudah ya? Ya, betul Bu, sudah. Jadi tentunya dengan terselenggaranya acara ini, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya ya, dari Dekanat dan Konselor Fateta, khususnya tim webinar dan sosialisasi ini, Bu Rini, Pak Efrisal, dan Bu Leni, tim survei, Pak Wayan Astika dan Bu Endang, dan tim POB, Bu Dida dan Pak Andi, serta dukungan dari Ibu KTU Fateta, Saudari Misrina, dan juga Niki dan Faras dari BEM, serta tentunya teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atau belum dalam kesempatan ini. Juga terima kasih kepada mahasiswa yang berpartisipasi untuk kegiatan webinar dan survei, serta tentunya tidak lupa Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan atas dukungan moral dan materialnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat hasil survei dan POB yang sudah kita susun, tentunya ini lebih menekankan kepada kita bahwa kita perlu perbaikan di semua sisi ya, baik itu sisi mahasiswanya, sisi dosennya, sisi dukungan fasilitas dan sebagainya. Memang secara umum bahwa hasil survei yang kita lakukan, kami baru memotret saja ya, secara umum. Kita belum mendalami lebih lanjut untuk melihat interaksi antar perlakuan, dan oleh karena itu masih perlu ada pendalaman-pendalaman yang mungkin ini harus dilakukan oleh seseorang yang memang mempunyai background psikologi gitu ya, agar tidak seperti kami yang sampai saat ini mungkin baru mampu untuk membaca secara keseluruhan, tetapi belum menganalisis secara dalam mengenai hasil survei ini. Jadi kalau secara umum memang ya, kesehatan mental itu ada kecenderungan ada masalah. Tapi hal ini sangat wajar, sangat dapat dimengerti. Siapa sih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini yang tidak mengalami? Permasalahannya adalah berat, sangat berat, atau ringan. Tapi dari mahasiswa Fateta yang juga menggembirakan adalah di sisi lain mengenai kecenderungan stres tadi, ada kecenderungan mahasiswa dapat mengatasi masalah dan tahu harus apa untuk mengatasinya. Saya rasa itu yang penting ya. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa masih ada 17% di antara yang bermasalah tersebut itu menyebutkan perlu bantuan psikolog. Artinya konselor saja belum cukup. Jadi artinya di sini butuh bantuan ahli. Nah ini maksud saya yang nanti perlu pendalaman-pendalaman. Demikian juga POB yang tersedia yang sudah disusun dengan berbagai tahapan, tentunya setelah draft kami mintakan masukan-masukan kepada Komsis, Komdik, Kadep, Sekdep, dan sebagainya. Ini saya rasa sudah ditulis dengan rinci dan siap untuk digunakan. Nah, untuk mahasiswa sendiri yang mengalami permasalahan dalam perkuliahan, mungkin pemahaman bahwa mahasiswa harus memahami sepenuhnya bahwa satu SKS itu setara dengan 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Jadi dalam hal ini memang perlu kesiapan mental dan fisik agar dapat menghitung SKS yang akan diambil. Karena sebagai mahasiswa, tidak saja kegiatan akademik, tetapi kegiatan lain pun ini juga akan membuat Anda sukses nanti di kemudian hari. Ya. Jadi terlebih di saat MBKM ini kan dibuka lebar-lebar untuk dapat Anda secara psikologi lebih matang,
dapat agile dan sebagainya ya. Dan itu semua tentunya membutuhkan waktu, konsentrasi, dan tentunya kemauan dan keinginan. Saudara-saudara, jadi dalam hal ini mungkin bagi mahasiswa angkatan 57, 58 yang sepertinya PPKU itu baru kemarin, mungkin sudah terbiasa ya di PPKU memang pertemuan secara rutin itu biasa dilakukan 2 kali sebelum UTS atau 2 kali sebelum UAS, sehingga sudah terbiasa sharing dengan teman maupun dengan dosen konselor gitu ya. Nah, tadi dikatakan, saya setuju bahwa dosen konselor FATETA ini adalah satu tim ya. Jadi kalau memang ibu-ibu atau bapak-bapak saja dirasa kurang pas, maka sebetulnya kita terbuka ya. Karena kita sebagai konselor FATETA ini juga adalah konselor IPB. Dan tugasnya tidak saja menangani permasalahan di level S1, tapi juga S2 dan S3. Ya. Tetapi mungkin diploma ini tidak karena mereka ada tim konselor tersendiri. Jadi sekali lagi mungkin dalam kaitan ini supaya mahasiswa tidak segan-segan. Nah, tindak lanjut yang perlu, tadi seperti ulasan saya terdahulu, mungkin perbaikan sistem pembelajaran daring ini yang perlu terus-menerus ya. Sekarang nuansanya adalah dengan PBL, Problem Based Learning, yang bagi sebagian dosen mungkin akan lebih sibuk, sebagian mahasiswa juga mungkin merasa lebih sibuk, tetapi untuk tujuan akhir mungkin ini juga akan lebih baik. Nah, tadi juga untuk yang sudah advance ya, udah angkatan 455 ya. Mungkin tugas akhir karena tadi fasilitas menjadi hambatan utama, mungkin bentuk-bentuk lain seperti meta-analisis yang menggunakan data sekunder atau studi literatur itu juga merupakan pilihan ya, selama tidak dapat mengunjungi fasilitas laboratorium. Jadi maksud saya jangan kecil hati, karena masih banyak cara-cara lainnya. Mohon maaf. Yang berikutnya adalah penggunaan POB, ini juga tadi sudah ada untuk dapat digunakan ya. Mohon maaf, ini batuk. Nah, tadi juga di prosedur itu ada konselor sebaya ya, tapi kita di FATETA belum ada. Oleh karena itu mungkin saat ini ketua kelas yang diharapkan untuk menjadi konselor sebaya ya, yang paling tidak tahu bagaimana kondisi teman-teman di kelasnya. Maaf. Juga di sini dari BEM dan Hinpro tadi ya, mungkin sementara belum diresmikan sebagai konselor sebaya, mungkin mulai bisa melihat dan membantu teman-temannya. Tentunya ke depan POB tadi akan disosialisasikan dengan berbagai media lainnya ya. Hari ini hanya awal, karena kita ingin bahwa semua mahasiswa mengetahui betul bagaimana kalau ingin mendapatkan bantuan berkomunikasi dengan Komsis, Komdik, konselor, dan sebagainya. Akhir kata, jangan segan-segan untuk berkomunikasi ya, sekiranya ada masalah. Jangan biarkan masalah membesar tanpa ada bantuan. Karena bantuan itu disediakan oleh FATETA IPB secara khusus dan IPB pada umumnya. Ya. Jadi demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.